SMA Kristen IPK Palembang. Saya akan menampilkan aksi nyata saya dalam modul 1.4 melakukan diseminasi budaya positif pada SMA Kristen IPK Palembang. Ya, shalom, selamat sore semuanya Bapak Ibu Guru sekalian. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah diberikan ya kepada saya untuk boleh membagikan mengenai tentang diseminasi budaya positif pada hari ini. Dan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah berkenan untuk memberikan waktunya di dalam kegiatan aktivitas ini. Nah, Bapak Ibu Guru sekalian, di sini saya akan membagikan pengalaman dan pengetahuan saya setelah saya belajar di pendidikan guru penggerak, yaitu nanti di bagian mengenai tentang budaya positif. Namun sebelumnya ada beberapa agenda yang akan kita lakukan, yaitu berdoa. Kemudian nanti setelah itu akan ada kata sambutan dari Pak Damar selaku kepala sekolah, kemudian materi, kesimpulan dan refleksi serta doa penutup. Nah, untuk itu mari kita memulai kegiatan kita di dalam doa. Mari Bapak Ibu kita satukan hati kita, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat setiap kebaikan-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Engkau boleh memberikan kami kemampuan melakukan setiap kegiatan kami pada hari ini. Bapa, saat ini Tuhan Engkau boleh kumpulkan kami di tempat ini untuk kami boleh bersama-sama belajar mengenai tentang bagaimana budaya positif yang boleh akan kami lakukan di dalam sekolah, dan mengingatkan kami kembali Tuhan akan bagaimana praktek yang sudah kami lakukan, sehingga Bapak kiranya lewat diskusi materi ini ya Tuhan, kami boleh lebih ditajamkan lagi untuk boleh melakukan setiap tugas tanggung jawab kami menjadi seorang guru yang boleh memimpin, menggembala ya Tuhan setiap murid yang Tuhan percayakan bagi kami. Bapak, kiranya Engkau berkati Bapak kegiatan ini agar boleh berjalan dengan baik hingga pada akhirnya. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, Bapak Ibu, saya mengundang kepada Pak Damar untuk boleh memberikan kita kata sambutan. Kepada Pak Damar, silakan. Oke, selamat sore semuanya. Ya, diseminasi ya. Jadi hari ini kita akan mendengarkan satu paparan sebenarnya. Kalau kita bicara tentang diseminasi itu sebenarnya Musifah sendiri sudah melakukan satu tanda petik penelitian ya, satu pendalaman terkait satu materi secara khusus tentang budaya positif ya. Nah itu nanti akan dibagikan kepada kita, diinformasikan kepada kita, disampaikan kepada kita ya, sehingga apa yang sudah dipelajari, apa yang sudah diteliti itu boleh menjadi satu bahan untuk kita juga, gitu ya, kita mendengarkan, dan apabila ada hal-hal yang positif juga, gitu, yang baik, mungkin bisa kita lakukan juga. Nah, saya yakin sih sebenarnya kita sudah tahu. We have known the materials, the topic about the positive culture at school, right? Tetapi sometimes we forget. Kadang-kadang kita lupa. Oh ternyata begini. Oh begini. So we do hope that from this diseminasi ini, we can get or we can be reminded. Kita bisa diingatkan to the positive culture that can be built at school, right? The relationship between teacher and student actually. Jadi bagaimana relasi antara guru dan murid itu bangunan positifnya seperti apa, so that we can also inspire the students to have the positive culture. Jadi murid kita juga bisa menginspirasi anak-anak untuk memiliki kultur positif juga, budaya positif. How they interact with each other. Bagaimana mereka juga berrelasi satu dengan yang lainnya. So this is very good. Nah kita sebenarnya sudah tahu selangkah lebih maju tahu daripada anak-anak. Tapi kita pagi sore ini kita diingatkan kembali, reminded about this topic. Semoga ini sungguh bermanfaat bagi kita, supaya kita bisa terus bergerak, ya, supaya kita bisa terus bergerak, terlebih dengan adanya orang-orang yang ada di grup. So, thank you, so congratulations for this disseminations. Ya, meskipun mungkin ini sederhana begitu ya teman-teman, ya kesannya seperti ya kok enggak serius gitu ya, tapi we do hope that this will inspire us to do more things, menginspirasi kita untuk melakukan hal yang benar. Okay, congratulations. Okay, and time is yours. Terima kasih Mr. Damar. Baik Bapak Ibu ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Damar, maka
kita bangun di dalam sekolah kita, ada banyak hal yang sudah kita praktekkan untuk mulai menumbuhkan budaya positif di dalam sekolah. Nah, jadi hari ini ada beberapa konsep inti, oke, yang akan kita pelajari bersama, itu mengenai tentang budaya positif. Nanti kita akan boleh belajar mengenai tentang perubahan paradigma belajar, kemudian disiplin positif itu, kemudian nilai-nilai kebajikan, ada kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ini yang akan kita boleh bahas bersama di dalam momen ini ya, dalam waktu ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita langsung saja ke bagian yang pertama. Nah, di sini ada aktivitas yang kita lakukan. Nah, aktivitas ini mengenai tentang cobalah buka. Jadi ini ada dua yang akan memerankan peran, itu ada si A dan ada si B. Nah, si A ini nanti itu adalah membayangkan bahwa bagaimana si A ini menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam tangannya, kepala tangannya, dan dia itu menjaga benda itu sekuat tenaga karena benda yang disimpan di dalam tangannya ini adalah sesuatu yang penting, bisa jadi harapan, cita-cita kan gitu ya, sesuatu yang sangat berharga. Oke, kemudian nanti akan ada B. B ini nanti perannya adalah mencoba dengan segala cara membuka kepala tangan si A. Oke, nah bisa caranya itu dengan membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, menawari uang untuk membuka kepalanya. Nah, kira-kira kita akan lihat apa yang terjadi. Nah, mungkin untuk itu saya boleh minta tolong kepada Sir Amos, kepada Miss Rina boleh memerankan sebagai A, dan mungkin Sir Amos yang memerankan sebagai B. Ya, silakan kepada Sir Amos dan Miss Rina. Tepuk tangan dulu buat Sir Amos dan Miss Rina. Ya, silakan. Anggap saja ini membayangkan ya. Oh, mau gantian ya? Gimana? Oke, baik, berarti berarti Sir Amos ya yang ini ya, yang punya barang berharga di tangannya, dalam kepalanya, dan Miss Rina yang mencoba untuk membukanya dengan bisa dengan bujukan, hardikan, intimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik atau menawari hal yang lain. Oke, silahkan kita boleh perhatikan bersama. Saya seperti ini. Ya. Miss Rina minta untuk Sir Amos membuka kepala tangannya. Oke, silakan. Ya, boleh mungkin membujuk, dimulai dengan membujuk. Sir Amos, Nggak bisa. Susah nempel. Ya. Nggak boleh. Nggak boleh. Nanti apa namanya? Oke. Ya. tolong dibuka. Memarahi ya. Oke, Sir Amos. Oke, kalau lagi dapat bunyi ini boleh membantu cara supaya dibuka ya. Ya, belum lanjut. Kayak mau apa? Oke, mungkin Ya. memarahi. Kalau nggak dibuka mungkin diancam kan gitu ya. Kebetulan saya orang yang Ya, kita yang dimarahi gitu ya. Kalau nggak dibuka gimana ya? Amos, please. Menggelitik. Oke, baik ya. Terima kasih kepada Sir Amos dan Miss Rina. Oke, baik ya. Thank you ya kepada Sir Amos dan Miss Rina. Ya, peragaannya yang di depan ya. Jadi kalau kita boleh melihat tadi ya, Sir Amos menggenggam sesuatu di tangannya itu ada harapan ya, ada sesuatu yang berharga. Sedangkan Miss Rina mencoba nih. Tadi dicoba dengan apa? Dibujuk. Sir Amos sampai main mata kan gitu ya. Membujuknya kan gitu ya. Akan tetapi kalau kita lihat Sir Amosnya tidak membuka ya kepala tangannya ya. Kemudian menghardik kan gitu ya. Ada lagi mengintimidasi, menggoda. Tadi tawarin duit berapa rupiah tadi misalnya? Iya, 200 rupiah ditawarin, tapi tetap Sir Amos ini tidak membuka kepala tangan. Nah, yang jadi perhatian dari kita
Serina atau Sarah Amos? Sarah Amos. Semuanya setuju ya? Sarah Amos. Jadi pada dasarnya kontrol atau kendali itu dipegang oleh siapa? Diri sendiri. Ya. Jadi orang lain itu tidak memegang kontrol atau kendali kita. Tapi yang memegang kontrol kendali kita itu adalah diri kita sendiri. Kita yang memutuskan apakah kita mau membuka kepalan tangan itu atau tidak. Sekalipun mungkin ada pengaruh yang diberikan dari luar, yaitu dengan dibujuk, diintimidasi, dimarahi, oke, atau mungkin diberikan tawaran seperti tadi duit ya, walaupun duitnya mungkin 200 rupiah per lemari kali ya, oke, tapi tetap kontrolnya itu ada pada diri kita sendiri. Nah, hal ini juga sama dengan murid-murid kita, Bapak Ibu sekalian. Kontrol mereka melakukan sikap, perilaku, tindakan itu kontrol dan kendalinya ada pada diri kita sendiri, bukan di guru. Oke, sekalipun mungkin kita lakukan hukuman, sekalipun mungkin kita membuat mereka jadi merasa bersalah untuk melakukannya, tapi tetap keputusan itu dia melakukan dengan tidak ada pada murid. Nah, jadi ada beberapa Bapak Ibu sekalian di sini yang disampaikan oleh Dr. William Glaser mengenai tentang teori kontrol itu ilusi. Ilusi ini seakan-akan padahal sebenarnya enggak. Oke? Yang pertama, ilusi yang pertama itu guru mengontrol murid. Nah, sering sekali mungkin kita berpikir ya, murid ini melakukan sesuatu itu oleh karena kita yang kontrol, padahal tidak. Sebenarnya murid itu yang ambil keputusan dia melakukan atau tidak. Walaupun mungkin ya waktu kita ngomong nih, ayo rapikan bajunya, dia langsung rapikan. Walaupun dia rapikan itu sebenarnya itu keputusan tetap, kendalinya itu tetap ada pada murid. Oke, ya bisa jadi kalau dia nggak mau juga lakukan kan gitu ya. Kemudian yang kedua, itu adalah kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah, sering sekali mungkin kita menghadapi anak itu dengan membuat dia itu merasa bersalah nih dengan melakukan tindakan yang dia lakukan. Oke, padahal sebenarnya dengan kita membuat dia itu merasa bersalah, itu sebenarnya mengurangi, membuat murid ini berpikir negatif tentang dirinya. Oh ternyata saya ini jahat juga ya, yang saya lakukan ini nggak benar. Jadi kita mengurangi membangun perasaan-perasaan negatif tentang dirinya. Nah, hal ini seharusnya tidaklah kita lakukan. Kemudian semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Nah, terkadang kan kita suka memberikan penguatan ya kepada anak-anak, memuji kan gitu ya, atau mungkin memberikan, oh iya siapa yang bisa menjawab nanti dikasih poin atau nanti akan ada penghargaan yang diberikan. Yang memang secara jangka pendek itu baik ya, mungkin anaknya termotivasi, tapi itu bukan motivasi yang akan jangka panjang, karena dia melakukannya itu bukan karena kesadaran diri, tapi karena ada hal yang diiming-imingkan untuk dia dapatkan. Kemudian yang ketiga, orang dewasa memiliki hak untuk memasak. Nah, ya, jadi orang dewasa itu tidak punya hak untuk memasak. Sekalipun mungkin kita berpikir kita lebih berpengalaman, kita tidak bisa memasak. Oke, apa yang anak-anak rasakan dan apa yang dia lakukan. Oke, ya, jadi ini ada beberapa perubahan paradigma, yaitu dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan peer control. Contohnya seperti ya mungkin ada beberapa berpikir bahwa kebutuhan setiap manusia sama. Nah ternyata enggak, berbeda. Oke, ada anak yang kebutuhannya ya mungkin harus diberikan perhatian lebih. Ada anak yang mungkin ya nggak harus diberikan perhatian lebih. Oke, kemudian setiap orang memiliki gambaran berbeda. Ya cara pandang setiap orang itu pastinya berbeda, punya perspektif yang berbeda. Kemudian semua perilaku itu memiliki tujuan. Oke, mungkin kita dulu beranggapan ya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, tapi pada dasarnya gini, anak marah itu pasti ada alasannya. Kenapa dia marah? Ada yang membuat kenapa emosi marah itu muncul. Jadi perilaku itu ada tujuan, ada alasan di balik segala sesuatu yang dia lakukan dan lain sebagainya. Ya, jadi ini sebagai awal bagaimana paradigma kita terhadap murid ya, sebenarnya bagaimana kita perspektif kita memandang seorang murid gitu ya. Nah sekarang kita akan
pagi hari ya kita lakukan senyum, salam, sapa, kayak gitu ya. Kemudian di dalam kelas kita selalu renungan pagi setiap pagi. Setiap Jumat ada ibadah. Nah tujuannya apa? Untuk menanamkan disiplin positif. Terus berpakaian, kita untuk minta anak-anak itu berpakaian rapi. Berbicara bisa menghormati orang lain. Nah pertanyaannya adalah apakah telah efektif atau apakah masih perlu ditinjau kembali penerapan disiplin positif kita? Oke? Dan sebenarnya arti dari disiplin itu sendiri itu apa? Dan apa kaitannya dengan nilai-nilai kebajikan? Oke, nah ini ya contoh praktek mungkin ya yang kita boleh lakukan di dalam sekolah untuk disiplin positif ya, seperti ini ibadah gitu ya. Ini pagi hari kita boleh senyum, salam sapa, ramah-tamah, ya, sopan dan santun. Jadi ketika misalkan renungan, bahkan ini juga memberikan ucapan selamat kepada teman yang ulang tahun. Kita juga bisa berbagi sharing bersama di dalam KTB, sharing firman Tuhan dan juga tentang sharing kehidupan, berbagi pengetahuan di kelas, oke? Dan bagaimana juga belajar menghargai orang lain yang sedang berbicara dan lain sebagainya. Oke. Ya, ya mungkin saya boleh bertanya terlebih dahulu ya. Ini makna disiplin. Mendengar kata disiplin, kira-kira apa yang kita bayangkan? Adakah yang boleh membayangkan? Iya, apa yang kita bayangkan? Kalau dengar kata disiplin, kira-kira yang masih kita bayangkan apa gitu? Satu kata boleh? Karakter. Oke, terima kasih Miss Jen. Karakter. Oke, ada lagi kira-kira? Taat. Taat, ya. Karena disiplin itu untuk memandu murid-murid untuk taat dan menguatkan karakternya, gitu ya. Kira-kira ada lagi? Oke, ya pastinya hal-hal tersebut adalah yang menjadi tujuan kita, makanya kita lakukan disiplin positif ya. Nah, saya di sini ada memberikan ini. Sering sekali disiplin itu dihubungkan dengan hukuman. Kalau nggak disiplin, maka dihukum. Benar nggak? Kalau Bapak Ibu, ya sering sekali begitu kan gitu ya. Akan tetapi sebenarnya disiplin itu apakah karena ada hukuman kita melakukannya? Tidak, demikian. Tapi harusnya disiplin diri itu muncul dari motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik artinya karena ada memang keyakinan dari diri bahwa saya harus melakukan hal tersebut karena itu adalah hal yang baik untuk saya lakukan. Demikian. Bukan karena saya melakukannya supaya nggak dihukum atau saya melakukannya supaya saya diomongi adalah orang yang baik hati, bukan begitu. Tapi karena memang kita itu menyadari ini adalah hal yang saya lakukan adalah yang terbaik buat diri saya, kan gitu ya. Nah, di sini saya ada memberikan kata disiplin itu berasal dari bahasa Latin, artinya belajar. Jadi sebenarnya disiplin itu kita melakukannya itu karena kita paham apa yang kita lakukan, karena kita paham apa yang kita ikuti, dan kenapa kita mengikuti dan melakukannya. Oke? Jadi kalau kita demikian, maka motivasinya itu bukan karena orang lain, tapi karena memang dari diri sendiri. Ada keyakinan yang kita tanamkan dari diri sendiri bahwa saya harus saling menghargai. Saya harus datang ke sekolah itu tepat waktu. Saya itu harus berpakaian rapi dan lain sebagainya. Ya, nah di sini saya boleh memberikan ya mengenai disiplin diri itu artinya adalah bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan, dan ini berdasarkan nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal itu adalah sikap-sikap positif yang kita anut ya, yang ada dalam budaya kita. Contoh misalkan saling menghargai, bergotong royong, mandiri dan lain sebagainya. Oke, nah jadi ini dia nilai-nilai kebajikan universal itu. Tadi yang dimaksud adalah nilai yang kita sepakati, fondasi bagaimana kita berperilaku, dan itu mengandung sifat-sifat yang positif. Nah, jadi disiplin positif harus mengacu pada nilai kebajikan dan adanya motivasi dari diri intrinsik sebagai bentuk kontrol diri. Maka motivasi melakukannya itu harus dari diri. Maka yang kita harus tanamkan kepada murid, dia melakukan sesuatu karena memang dari
baik, maka dia lakukan. Oke, bukan karena disuruh oleh guru, bukan karena supaya takut dihukum, bukan karena mungkin supaya mendapatkan imbalan. Nah, ini salah satu ya Bapak Ibu bentuk nilai-nilai kebajikan itu yang tertanam dalam profil pelajar Pancasila. Ini salah satu contohnya, seperti berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Nah, mungkin kalau di sekolah kita ada ya nilai-nilai yang kita anut ya, yaitu MDIS, melayani, disiplin, integritas, pembelajaran seumur hidup, dan saling menghargai. Nah, ini adalah kebajikan universal. Ini adalah sesuatu yang kita yakini, kita percaya, maka kita harus lakukan. Oke, nah sekarang adalah pertanyaannya, bagaimana kita mau menerapkan disiplin positif itu di dalam kelas kita? Salah satunya adalah dengan melakukan yang namanya keyakinan kelas. Oke, nah ini ada pertanyaan, kenapa keyakinan kelas? Kenapa nggak peraturan saja? Kira-kira ada yang mau membagikan nggak? Kira-kira kenapa ini diberikan keyakinan kelas nggak peraturan? Kalau peraturan identik di sini gimana ya? Harus dilakukan gitu ya. Mau nggak mau, kita harus lakukan. Mau itu fungsinya apa, tujuannya apa, kita lakukan. Terkadang kan maksudnya jadinya demikian kan. Nah, kalau keyakinan kelas itu lebih kepada kita tahu kenapa kita harus melakukannya. Ini tujuannya untuk apa? Oke? Nah, jadi ini ada keyakinan kelas yang mungkin ini bisa kita praktekkan di dalam kelas. Ya, memang saya juga belum mempraktekkannya di dalam kelas saya ya, kelas 11 IPA. Tapi saya pernah ada sedikit menyinggung di kelas 11 IPS waktu saya mengajar, karena kebetulan ya, dan memang lagi masuk dengan tentang ini, maka saya ada masukan sedikit. Nanti saya akan bagikan. Nah, jadi keyakinan kelas ini nanti dia berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Jadi yang akan kita lakukan itu kita lakukan diskusi dan kesepakatan antara murid dan guru. Oke, kira-kira apa yang mau kita munculkan di dalam kelas? Boleh mungkin diawali dari peraturan. Oke, mungkin peraturannya adalah menjalankan piket kan gitu ya, awalnya menjalankan piket. Nah, nanti dari menjalankan piket ini kita akan tarik menjadi sebuah kalimat positif. Oke, contoh, tidak mengganggu orang lain. Kalau ada kata tidak mengganggu orang lain kan dia kalimatnya negatif ya. Nah, mungkin ganti katanya dengan apa? Menghargai orang lain. Nah, ini bisa kita tarik. Jadi keyakinan kelasnya apa? Menghargai orang lain. Ya. Nah, jadi keyakinan kelas itu pernyataan-pernyataan universal yang bentuknya positif dan mudah diingat. Nah, ini contohnya yang saya lakukan. Nah, ini tahapannya ya. Ini yang saya praktekkan ketika saya di dalam rumah karya. Oke, jadi yang pertama dimulai dari menggali peraturan yang perlu disepakati di kelas. Nah, salah satu yang saya ambil itu di kelas 11 IPS ada mereka menyampaikan, Miss, tolonglah Miss, teman-teman itu jangan asal-asal buka kelompok orang lain. Nah, akhirnya kami tarik, kira-kira dia apa sih dari tidak membuka kelompok orang lain sembarangan. Terus ada yang menyampaikan, saling menghargai Miss. Nah, akhirnya tarik saling menghargai. Nah, setelah itu kami teruskan lagi, saling menghargai itu bentuk yang perilaku yang tampak itu gimana? Yang seharusnya tidak dilakukan itu gimana? Nah, itu bisa jadi salah satu contoh. Jadi kita dari peraturan apa yang perlu kita sepakati. Oke? Nah, terus kedua, setelah itu kita ubah kalimatnya ke positif. Tadi kan kita ubah ya, yang awalnya tidak membuka kelompok orang lain sembarangan. Berarti kan ada kata tidak, kita ambil ke positifnya. Berarti saling menghargai dengan bagaimana, kan gitu ya. Terus setelah itu kita jadikan jadi nilai kebajikan. Kebajikannya apa? Saling menghargai. Nah, setelah itu ini 1, 2, 3. Setelah itu baru di sini pendalaman keyakinan kelas. Contoh tadi saling menghargai. Kita jalani dengan bisa pakai tabel T dan tabel Y. Tabel T itu artinya gini. Dari saling menghargai, kira-kira perilaku yang tampak itu gimana? Yang tidak tampak itu gimana? Oke, bisa pakai tabel Y. Yang terlihat seperti apa? Terdengar seperti apa? Berperilaku seperti apa? Ini contoh yang mungkin saya bisa bagikan. Oke.
nilai-nilai keyakinan atau kebajikan. Oke, ini contoh yang kami sama-sama rumuskan bersama ini di kelas 11 IPS. Karena kebetulan saya mengajar di saat itu dan memang ada hal yang terjadi ya pada awal mulanya. Akhirnya kami sama-sama melakukan koreksi lagi ya tentang apa yang kami lakukan pada saat itu, sehingga muncul ini nilai apa yang perlu kita tampakkan, saling menghargai. Nah ini kata-kata ini bukan saya yang buat, tapi murid-murid anak-anak kelas 11 IPS. Jadi kami definisikan lagi nih, mana tahu nih saling menghargai sebenarnya anak-anak nggak tahu nih saling menghargai itu seperti apa, perilakunya itu seperti apa. Jadi kami definisikan, ini perilaku tampak, di sini tidak tampak. Contoh, saling menghargai tampak menjaga privasi orang lain. Nah, yang tidak tampak buka kelompok sembarangan, untuk orang lain sembarangan. Terus yang tampak untuk saling menghargai berbicara dengan sopan. Yang tidak tampak mengatai orang lain. Kemudian yang tampak menerima siapapun. Nah, karena memang konteksnya waktu itu saya bagi kelompok di situ. Nah, karena ada persoalan ya ketika bagi kelompok ya, jadi muncullah ini. Terus yang tidak tampak harus gimana? Memilih-milih atau membedakan orang lain. Terus tampaknya berdiskusi dengan setiap anggota kelompok. Yang tidak tampak apa? Mendiskusi dengan orang yang disukai. Nah, ini salah satu contohnya. Jadi keyakinan kelas itu tidak hanya ada, tapi kita dalami, kita tajamkan bersama dengan murid, supaya murid dan kita pun tahu oh ternyata saling menghargai itu bentuknya seperti apa saja contoh-contohnya, dan seperti apa yang harusnya nggak usah muncul. Oke, kemudian terakhir kita juga boleh lanjutkan lagi dengan mengklasifikasikan lagi. Dengan saling menghargai tugas murid seperti apa? Tugas guru seperti apa? Oke, jadi sama-sama berdiskusi. Nah, kenapa berdiskusi? Supaya ini mereka melakukannya tidak tahu untuk apa, tapi harusnya tahu untuk apa. Jadi mereka dapatkan makna tujuan dari keyakinan itu dibuat, sehingga apa yang mereka lakukan itu yang memang benar-benar mereka yakini dan mereka hargai. Jadi motivasi mereka melakukan itu bukan karena dimarah-marahi oleh Miss Silva, tapi karena motivasi dari diri. Ya, ini salah satu contoh yang mungkin bisa kita praktekkan di dalam kelas. Ya, saya juga belajar ini mau saya praktekkan di dalam kelas nantinya. Oke, ya ini dia tentang keyakinan kelas. Oke, mungkin supaya tidak terlalu jenuh mendengarkan saya, kita agak bermain sedikit. Nah, di sini coba kita jawab kira-kira apa nilai kebajikan atau keyakinan yang ingin diangkat dari peraturan-peraturan berikut. Pertama, membuang sampah pada tempatnya. Kira-kira nilai kebajikannya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Kalau buang sampah pada tempatnya, berarti kan kalau misalnya itu buang sampah sembarangan kan? Berarti apa tujuannya? Kebersihan, ya benar ya? Iya, ya kebersihan. Langsung sudah ada jaminan ya. Mohon maaf, ya benar menjaga kebersihan. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Iya, sopan. Bisa juga saling menghargai, menghormati, ya kan? Oke, kemudian menggunakan masker. Nah ini kita sering menggunakan masker. Kita minta ya anak-anak. Tahu nggak kenapa anak-anak menggunakan masker? Nilai kebajikannya untuk apa? Untuk percaya diri. Iya, kesehatan. Karena kita gunakan masker supaya menjaga kesehatan ya. Keselamatan juga bisa jadi. Karena kemarin juga kan COVID-19 ya, kita gunain masker supaya kita kan selamat kan tujuannya. Nah ini salah satu contohnya. Nah mungkin bisa kita terapkan ya supaya tahu oh ini ternyata nilai kebajikannya adalah ini. Oke, nah kemudian saya akan lanjutkan. Ya pastinya Bapak Ibu dalam disiplin positif menerapkan budaya positif di sekolah itu pasti ada tantangan dan hambatan. Ya pasti ada yang melanggar, pasti ada yang berbuat yang tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, ya namun ada beberapa hal sebenarnya yang mendasari kenapa hal itu bisa terjadi. Mungkin contohnya seperti yang saya ngomong tadi, marah. Nah, seorang itu marah itu pasti ada alasan, mungkin tiba-tiba marah.
ada alasan. Nah, kenapa bisa marah? Itu karena setiap manusia itu ternyata punya kebutuhan. Nah, di sini saya ada paparkan mengenai tentang motivasi perilaku manusia. Oh ya, sebelum itu ya, Bapak Ibu ya, sebelum ke sana, saya mungkin bahas sedikit dulu motivasi perilaku manusia. Nah, sedikit tadi motivasi perilaku manusia itu bisa dari mana aja, Bapak Ibu? Bisa dari dalam diri, bisa dari luar. Nah, ini dari dalam diri, bisa dari luar. Nah, ini ada 3 tingkatan motivasi perilaku manusia. Pertama itu hukuman. Jadi orang melakukan itu karena menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, contoh, kenapa kamu menggunakan pakaian seragamnya bagus hari ini? Ya, supaya saya itu tidak dihukum. Nah, apakah karena ini motivasinya? Kedua, bisa jadi karena apa? Mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Oh, saya menjawab pertanyaan di kelas proaktif, kenapa? Karena ada nilainya. Oke, karena ada poinnya, atau karena ada bembek yang dikasih kalau jawab pertanyaan, gitu ya. Mana tahu kan begitu, oke? Nah, ini berarti motivasinya dari luar, eksternal atau ekstrinsik, oke? Nah, tapi kalau pada tingkat ketiga, mereka melakukannya karena menjadi orang yang mereka inginkan, karena menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Nah, jadi ini bisa juga refleksi ya. Bagi kita juga kalau melihat murid, kira-kira kebanyakan murid kita itu lebih kepada motivasinya karena menghindari ketidaknyamanan hukuman, ataukah karena ada imbalan penghargaan yang diberikan, atau memang karena dari diri sendiri. Nah, gitu ya. Contoh mungkin ya, kita menggunakan helm saat berkendara, kan gitu ya. Kalau naik motor, kalau naik mobil berusaha. Soalnya kalau naik mobil kan gak susah kan gitu ya. Naik motor ya gitu ya, menggunakan helm. Kita melakukan ini kira-kira karena apa? Coba Bapak Ibu sekalian. Iya, keselamatan. Benar sekali ya. Berarti ini motivasinya dari mana ini? Dari dalam. Tapi kalau motivasinya karena apa? Supaya tidak ditilang. Nah, berarti ini karena takut dihukum, kan gitu ya. Nah, demikian ya salah satu contohnya. Oke. Nah, jadi tingkatan yang paling baik adalah tingkatan ketiga ya. Jadi mereka lakukan karena ada nilai-nilai yang mereka yakini, mereka hargai, sehingga mereka lakukan. Oke, jadi motivasinya itu dari dalam. Maka yang dari dalam ini yang bisa membentuk disiplin positif. Nah, sekarang saya berbagi mengenai tentang yang tadi hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, jadi pasti Bapak Ibu dalam menciptakan budaya positif di sekolah kan pasti ada murid yang melakukan pelanggaran ya, atau melakukan hal yang nggak sesuai dengan kesepakatan atau keyakinan bersama kita. Nah, jadi bisa jadi apa yang harus kita lakukan? Nanti ada beberapa, itu tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Tapi mungkin restitusi bisa jadi mungkin pernah kita dengar, bisa jadi belum pernah kita dengar. Karena saya akui restitusi ini saya dengar ketika saya mengikuti pendidikan ini. Sebelumnya saya nggak tahu. Oke? Tapi kalau misalkan saya tanya, kira-kira apa perbedaan hukuman sama konsekuensi? Hukuman, konsekuensi. Kira-kira apa bedanya? Ada yang berbeda nggak? Hukuman. Contoh misalkan ya. Oke, ada yang datang terlambat. Kamu terlambat ya? Ya silakan. Kamu keliling lapangan 1 kali, gitu ya. Keliling lapangan. Dengan bedanya kalau misalkan nih Miss Mary itu contoh merusak barangnya Miss Tita, oke? Nah, maka diminta Miss Mary itu untuk mengganti barang tersebut. Kira-kira yang mana hukuman, mana konsekuensi? Hukuman tapi yang mana? Iya, oke, yang lari ya. Kalau konsekuensi? Mengganti ya, karena dia yang membuat maka dia harus bertanggung jawab ya. Nah, jadi kalau hukuman Bapak Ibu sering sekali itu satu arah. Jadi ibaratnya gini, kita kasih hukuman, oh ya sebelum ke situ, mohon maaf, sebelum ke situ. Nah, coba sama-sama kita boleh lihat lagi ya. Ini tadi hukuman atau konsekuensi lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat hari sekolah. Tadi hukuman ya. Oke, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi membersihkan kan, karena dia
memberi, ada pihak yang menerima tanpa adanya persetujuan di awal. Oke, sedangkan konsekuensi itu sudah terencana dan sudah disepakati. Kalau kamu melakukan ini, maka konsekuensinya akan seperti ini, dan itu kita sudah kasih tahu sebelumnya. Jadi ada persetujuan antara kedua belah pihak sebelum adanya pelanggaran. Nah, satu lagi ada namanya restitusi, Bapak Ibu. Restitusi ini itu adalah mengkondisikan murid untuk memperbaiki kesalahan sehingga bisa kembali pada karakter yang lebih kuat. Jadi anak-anak tadi yang melakukan pelanggaran tadi tidak hanya terima konsekuensi tapi melakukan restitusi. Restitusi itu artinya kita bawa lagi nih bagaimana cara dia menyadari akan apa yang dia lakukan, oke? Menyadari kesalahan yang tadi yang dia lakukan, apa hal yang kurang tepat. Setelah itu kita juga menggali ya secara diskusi dengan anak tersebut kira-kira langkah apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki sehingga ketika dia melakukan pelanggaran ini dia bisa kembali nih kepada teman-temannya dengan kondisi yang lebih kuat. Jadi dia tahu, oh saya kemarin melakukan kesalahan ini, harusnya saya nggak lakukan itu, maka perbaikan yang saya lakukan ke depan harus begini. Oke? Tapi itu bukan dari kita, tapi dari murid. Kita yang memandu dia untuk berpikir demikian lewat pertanyaan-pertanyaan penengah. Nah, jadi kalau ada misalkan pelanggaran atau perbuatan yang tidak tepat, harusnya yang kita lakukan adalah restitusi. Nah, atau konsekuensi dibarengi dengan restitusi. Jadi tidak hanya terima konsekuensi, tapi harus ada restitusi, perbaikan. Oke. Nah, coba Bapak Ibu boleh kita diskusikan. Jadi pertanyaan ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Yes, karena mungkin kita boleh menggali bersama. Nah, coba kita diskusikan. Apakah hukuman dapat meningkatkan disiplin positif murid? Dapat nggak? Bisa saja. Gimana yang bisa saja kira-kira istilah? Ya, karena kalau misalnya dia dihukum, ketika dia ingin melakukan kembali atau mengulangi kembali kesalahannya itu pasti dia berpikir kembali. Itu betul. Ya, tapi balik lagi sih dia itu yang tadi ada 3 poin melakukannya karena hukuman atau Iya. Kira-kira jadi disiplin nggak? bisa, menurut saya sih bisa menumbuhkan disiplin. Oke. Ya, nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, benar. Benar itu konsekuensinya. Oke. Terima kasih Miss Tita. Ya bisa jadi ya, karena dia melakukan kan tadi ya dihukum, ada hukuman ya. Nah, tapi kalau misalkan kata hukuman itu kira-kira apakah disiplinnya akan jangka panjang atau jangka pendek? Jangka pendek ya. Padahal kita pengen murid itu menanamkan disiplin yang jangka panjang yang memang sudah pembiasaan diri, gitu ya. Nah, kalau menurut Bapak Ibu sekalian gimana? Apakah ada yang menanggapi nggak? Kira-kira, apakah hukuman dapat meningkatkan disiplin murid? Ya bisa jadi, tapi jangka pendek. Padahal yang kita harapkan adalah jangka panjang, ya. Harusnya motivasi itu dari diri, ya. Kedua, apakah memberikan hukuman positif seperti hukuman membaca dapat meningkatkan disiplin positif? Contoh, nggak kerjain tugas. Oke, hukuman kamu adalah membaca, gitu ya. Kira-kira akan meningkatkan disiplin positif nggak? Kenapa kira-kira misalnya? Tidak, karena kalau membaca sampai kayak misalnya sampai Oh, kalau
ya. Betul ya? Oke. Baik, terima kasih saya. Atau ada lagi yang mau kira-kira menanggapi? Oke, ya. Apa yang disampaikan Sir dan Miss ya? Ya, betul semua, benar semua kan. Nah, tapi saya berbagi sedikit. Jadi pernah di dalam ruang elaborasi pertanyaan ini disampaikan. Nah, kenapa pertanyaan ini akhirnya saya tampilkan lagi di sini? Karena ini membekas di hati saya. Jadi pertanyaan ini ada seorang CGP juga yang jawab begini. Kalau hukuman apakah memberikan hukuman positif seperti hukuman membaca itu dapat meningkatkan disiplin positif? Ini terkadang kurang tepat. Kenapa katanya kurang tepat yang disampaikan oleh Bapak tadi, gitu ya? Karena gini, jangan-jangan kalau kita melakukan hukuman itu dengan membaca, orang-orang atau murid-murid beranggapan kalau ada orang membaca, dia lagi dihukum. Nah, jadi kan miskonsepsi. Padahal harusnya membaca itu bukan karena hukuman, tapi membaca itu adalah memang budaya yang harus dia lakukan ya, yaitu membaca. Jadi jangan sampai nanti ada anak murid yang lagi baca, temannya datang, kamu lagi baca, kamu lagi dihukum ya. Nah, ini terkadang agak membuat jadinya ada miskonsepsi. Oke, jadi memang kita perlu lagi meneliti kembali kira-kira apakah yang kita lakukan itu tepat atau tidak. Tapi memang bisa jadi seperti saya sampaikan ya, ini berlaku baik kepada orang yang mungkin tepat. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, apakah penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar? Penghargaan itu misalkan kasih 10.000 gak penilaiannya 8.000. ya, dikasih 10.000 dari tiap. Kalau belajar dikasih 10.000, kira-kira akan meningkatkan nggak motivasi belajar? Motivasinya aja yang kurang tepat bisa jadi. Ya, bisa jadi. Tapi kembali lagi kayak tadi ya. Ya. Hanya sementara, tapi tidak memberikan penguatan karakter. Jadi bukan karakter yang dikuatkan, ya kan? Hanya sementara. Oke, nah itu ya Bapak Ibu sekalian. Oke, ini mungkin saya skip saja. Oke, nah jadi itu tadi yang boleh kita pahami mengenai tentang tadi konsekuensi hukuman serta restitusi. Oke, nah kemudian Bapak Ibu sekalian, ini saya berbagi mengenai tentang tadi ketika seseorang melakukan pelanggaran, tadi kan saya sampaikan ya, itu bisa jadi ada alasannya. Alasannya apa? Karena bisa jadi ada dasar-dasar kebutuhan yang tidak terpenuhi. Mungkin seperti contoh di sini, ini ada Ibu Ambar ini, Ibu Ambar. Nah, Ibu Ambar ini seorang guru wali kelas. Jadi dia bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya si Doni. Nah, beberapa anak di kelas itu sudah datang pada ibu wali kelas ini dan mengeluhkan si Doni ini karena dia itu sering minta bekal teman-temannya dan minta itu paksa. Nah, kalau misalnya kita menghadapi situasi seperti yang Ibu Ambar alami, kira-kira menurut kita apa alasan Doni melakukan itu? Apa kira-kira alasannya? Dia sampai ambil makanan temannya dan dia paksa gitu ya. Ini orang tuanya mungkin kebiasaan di rumah ya. Dari orang tua, pengaruh dari pergaulan juga di luar. Oke, pengaruh dari pergaulan di rumah ya, akhirnya dia biasa di sekolah. Oke, suka memaksa ya. Nah, kira-kira kebutuhan apa yang tidak terpenuhi dari si Doni? Keinginan ya. Oke, ya keinginan ya yang dia nggak bisa kontrol kan gitu ya, sehingga dia melakukan Nafsu ya sebenarnya. Oke, nafsu. Oke, ada kira-kira yang berpandangan lain? Ya bisa jadi memang dia memang butuh makan, ya kan? Kan kalau dia sampai minta makan siang terus, bisa jadi dia kekurangan kan? Nah, apa yang dia nggak terpenuhi kebutuhan fisik? Iya, kan bisa jadi dia ini perlu bertahan hidup ini. Makanya dia melakukan hal yang demikian. Selain juga bisa jadi juga begitu kan, tergantung kondisinya kan. Memang bisa jadi juga begitu. Nah, jadi Bapak Ibu ini ada 5 kebutuhan dasar. Jadi seluruh tindakan manusia itu ada tujuan tertentu.
pengen yang terbaik dari kita masing-masing ya. Nah, jadi seseorang itu melakukan sesuatu bisa jadi ada beberapa kebutuhan yang tidak dipenuhi. Seperti tadi bertahan hidup, oke, tidak dipenuhi. Terus ada lagi kasih sayang dan rasa diterima. Nah, ada anak-anak yang suka melucu kan gitu ya di dalam kelas. Entah apa-apa suka buat sensasi lah di dalam kelas. Ternyata ada kebutuhan yang ternyata tidak terpenuhi apa? Dia nggak bisa cari perhatian di rumah, nggak ada kasih sayang dan rasa diterima. Kan gitu ya? Kan gitu ya? Maksudnya dia kurang perhatian di rumah. Maksudnya begitu. Oke? Nah, jadi begitu kan kasih sayang dan rasa diterima. Terus ini kebebasan. Contoh mungkin dalam pelajaran ya bisa jadi pelajaran matematika yang saya ampu ya. Kan kalau pelajaran matematika ini kadang kan beberapa anak kan tidak suka kan gitu ya, tidak senang kan gitu ya. Nah, ketika diminta untuk mengerjakan ini, oke, mengerjakan secara serius, dia tidak mau melakukannya dengan baik, dia malahan jadi tidur loyo. Bisa jadi kebutuhan kebebasan ini bukan sesuatu yang hal yang dia sukai, kan gitu ya. Dia pengen bebas kan gitu ya, memilih apa yang dia sukai, apa yang mau dia lakukan. Bisa jadi begitu. Jadi ada dasar kenapa dia melakukannya. Kesenangan, oke? Ya setiap orang itu butuh kesenangan ya. Walaupun kita ini Bapak Ibu sudah guru, kita juga perlu ya merasakan tertawa, bahagia. Emang ada di sini yang mau tidak tertawa? Tidak ada ya. Saya ini tertawa terus. Bilang. Untungnya tidak miss. Kalau tertawa ya. Oh iya, kalau tertawa terus. Tapi ada saatnya ya miss ya. Semua ada waktunya. Oke, terima kasih miss. Oke, jadi ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Jadi kalau ada murid kita yang demikian, kita coba cek kebutuhan dasar apa yang biasa. Oke, nah ini ada posisi kontrol dulu. Ada 5. Nah ini boleh dipilih kira-kira kita lebih sering menggunakan apa. Oke, bisa penghukum. Penghukum itu kalau misalkan anak melakukan sesuatu langsung oh ya hukumannya ini menulis 5 baris gitu ya. Atau bisa membuat merasa bersalah. Ini biasanya menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kan gitu ya. Misalkan contohnya membuat merasa bersalah. Ibaratnya bertanya ya, nah kamu melakukan itu kan kasihan lah miss, lakukan anak yang terbaik gitu ya. Bacalah, kasihanlah dengan miss gitu ya, itu kan membuat merasa bersalah ya. Nah begitu. Teman, berupaya mengontrol murid dengan menggunakan persuasi, hubungan baik semua untuk mempengaruhi seseorang. Oke, atau pemantau menggunakan peraturan atau sanksi konsekuensi. Kalau kamu melakukan maka nanti ini loh konsekuensinya. Atau manajer, posisi di mana kita berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersiapkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid untuk menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Nah kira-kira kita di posisi kontrol mana paling sering? Membuat merasa bersalah kah? Kalau kamu melakukan itu nanti misalnya yang ditegur kan gitu ya, kita membuat merasa bersalah ya, kan gitu ya, ibaratnya begitu. Salah satu contohnya. Kalau teman kan lakukan mana? Untuk miss, gitu kan, kita kan sohib, gitu ya, ibaratnya begitu sohib, terus ya. Nah, atau memantau. Kalau kamu nggak lakukan ini, tahu ya konsekuensinya apa ya? Nah, langsung pakai ini konsekuensinya. Atau manajer. Kita bantu dulu untuk anak-anak memahami, oke? Memahami mempertanggungjawabkan perilakunya, terus mendukung dia untuk menemukan solusi permasalahannya. Nah, di mana kira-kira? Memantau, ya. Saya juga merasa saya paling sering memantau. Kalau kamu melakukan itu, konsekuensinya tahu ya, gitu ya. Tapi terkadang juga kita pernah pakai manajer. Ketika kita panggil anak secara pribadi, kita ajak persuasi, itu kita sebenarnya sudah melakukan posisi kontrol manajer. Oke, saya langsung saja. Jadi ini Bapak Ibu posisi yang paling baik adalah manajer. Oke, karena kita ingin dengan posisi kontrol itu menjadikan murid manusia merdeka, mandiri, bertanggung jawab. Oke, jadi murid itu bisa analisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain serta bisa berkolaborasi dan punya komitmen memperbaiki diri. Nah, saya sedikit lagi Bapak Ibu yang terakhir ya,
itu tentang segitiga restitusi. Jadi ini salah satu tahapan yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan murid itu dengan segitiga restitusi. Ada 3 tahapan. Ini saya ada buat skenario bersama dengan Abner ya, kelas 11 IPA. Salah satu contoh segitiga restitusi. Nah, ini ada 3 tahapan. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas itu artinya membuat kesalahan adalah proses belajar. Oke, contoh kata-katanya itu bisa begini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya pernah melakukan itu. Oke, kedua yaitu adalah validasi tindakan yang salah. Nah, ini contohnya kata-katanya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Terus terakhir menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang kita sepakati? Kamu ingin menjadi seperti apa? Nah, ini bisa kita praktekkan Bapak Ibu untuk kita boleh membangun ya, membangun budaya positif kepada murid ya. Jadi menanyakan keyakinan di akhir itu nanti perilaku itu kita kaitkan dengan keyakinan yang sudah disepakati. Oke, kesediaan untuk memperbaiki diri, terus pemecahan masalah yang relevan dari usaha perbaikan serta waktu untuk melakukan perbaikan itu jelas kita sampaikan. Nah, ini saya putarkan saja videonya. Oke, salah satu contoh kasusnya ini sebagai buat skenario ya Bapak Ibu, ini nggak asli. Jadi skenario, oke, kurang lebih begini. Jadi Abner tidak diterima di dalam kelompok. Kemudian Budi satu kelompoknya itu tidak mau aktif dalam mengerjakan tugas kelompok dan tidak memberikan kontribusi di dalam kelompok. Bahkan Budi tidak membawa peralatan untuk tugas kelompok yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya. Sehingga kelompok Abner mengalami kesulitan dalam mengerjakan proyek kelompok. Abner marah dan tidak dapat menahan emosi. Jadi permasalahannya ini Abner marah, tidak bisa tahan emosi karena tadi ada teman satu kelompoknya si Budi itu tidak mengerjakan tugas, tidak mau aktif, tidak memberikan kontribusi, bahkan tidak bawa peralatan. Nah, salah satu contohnya yang bisa kita lihat adalah ini. Halo Abner. Oke, tahu kenapa nak stabil? Ya, nah kenapa dengan pelajaran sejarah tadi? Oke, ya tidak apa-apa ya. Dan kesannya manusia ya, kesal ya. Nah, kenapa malam ini rasa marah, rasa kesal, dan marah dan kesal itu pasti ada alasannya ya. Terus bagian yang barang yang sudah dia bawa itu dia nggak bawa nih, jadi kami kesulitan untuk mengerjakan proyek kelompok ini. Oh gitu. Jadi kamu marah dan kesal sama Budi karena Budinya ini tidak tanggung jawab ya dengan apa yang harus dibawa. Kemudian juga di dalam kelompok dia juga tidak ikut ambil bagian, partisipasi di dalam kelompoknya. Nah, memang wajar ya, kamu tuh marah dan kesal. Nah, terus kira-kira setelah kamu marah dan kesal dengan Budi, apa yang kamu lakukan terhadap Budi? Saya marah-marahin dia, ngomelin dia sampai saya banding meja, sampai lempar buku. Oh gitu. Jadi kamu ini marah sampai lempar bukunya, banding meja ya, lempar buku. Nah, ini pasti ada alasan nih kenapa nih kamu sampai marahnya itu banding meja, sampai lempar buku dia. Nah, ini kenapa? Ya,
bisa saya dapat komunikasikan dengan dia dengan baik-baik, atau enggak saya mengkomunikasikan dengan guru pelajarannya. Iya, benar nah ya. Benar yang kamu sampaikan. Oke. Nah, ini kamu sudah belajar ya, melihat lagi tadi tindakan yang kamu lakukan, terus kamu bisa menilai ya kira-kira yang kamu lakukan itu sudah baik atau belum. Nah, ini juga nih, kira-kira kalau kita lihat nih, keyakinan kelas mana nih yang nggak sesuai dengan tindakan kamu nih? Saling menghargai dan sabar. Oke, ya saling menghargai dan sabar. Memang seharusnya kita harus saling menghargai dan sabar ya. Nah, dengan hasil refleksi tadi kita mulai melihat ya kejadian itu, rasa marah dan kesal kamu ekspresikan kayak gitu, terus kamu juga ternyata ini kurang tepat nih cara mengekspresikannya. Nah, harapan dari Abner nih ke depannya gimana? Harapan saya lebih sabar lagi, dan kalau ada teman yang tak kerja kelompok, saya akan memintanya dengan baik-baik, komunikasi dengan dia, atau dia kalau dia masih ngeyel nggak mau kerja kelompok, saya akan komunikasikannya dengan baik-baik. Belum ada masalah. Oke, baik. Baik, terima kasih ya Abner ya untuk hal yang sudah disampaikan kepada Miss ya. Jadi Abner ini sudah belajar nih ya bagaimana tadi refleksi, evaluasi, bahkan juga melakukan komitmen perbaikan ya ke depan ya, bahwa berusaha sama apapun, sebesar apapun itu tetap mengekspresikannya itu dengan benar ya, tetap harus menjaga keyakinan kelas itu saling menghargai dan juga sabar terhadap temannya. Ya, di sini kita memang sama-sama belajar ya, berproses supaya memang kita ini hari demi hari ini mulai dibentuk apapun yang terjadi, kita juga harus lihat lagi nih nilai-nilai kebajikan apa yang harus kita tetap pegang, kita tetap lakukan. Jadi hal seperti yang kamu sampaikan itu kiranya juga kamu boleh lakukan ya ke depannya ya, supaya relasi kamu dengan teman-temannya juga tetap baik. Jadi kalau ada kesulitan, permasalahan, itu boleh disampaikan kepada Miss selaku wali kelas ataupun guru mata pelajarannya. Ya, terima kasih ya Abner ya untuk sharingnya ya. Oke, ya baik Bapak Ibu sekalian ya. Jadi dari segitiga restitusi itu, jadi pastinya gini, murid-murid itu melakukan sesuatu ada alasan. Oke, nah jadi pertama kita harus stabilkan identitasnya, karena semua orang pasti pernah melakukan kesalahan, termasuk kita seorang guru. Oke, karena manusia itu adalah lemah, pasti pernah melakukan kesalahan. Nah hal itu dia melakukan kesalahan pasti ada alasannya. Seperti tadi Abner dia marah, ada alasan karena temannya nggak mau peralatan, nggak kerja, maka dia marah. Dan kalau diposisikan dengan diri kita kan bisa jadi kita juga sebenarnya marah. Nah jadi kita stabilkan dulu identitasnya bahwa ya marah itu memang ya bisa jadi timbul karena ada suatu alasan. Terus kita validasi tindakannya. Tindakan marah dia itu dia praktekkan dengan apa? Kalau dia praktekkan dengan pukul meja, terus lempar bukunya temannya, itu kan sesuatu yang harusnya tidak dilakukan. Maka itu yang harus kita ajak untuk dia berpikir, apakah mengekspresikan kekesalan dia dengan temannya haruskah demikian? Haruskah dia melakukan hal yang demikian? Nah itu yang kita lakukan diskusi bersama melalui pertanyaan-pertanyaan untuk membuka pikiran dia. Oh iya, sama saya nggak melakukan begini. Terus setelah itu kita tanyakan lagi keyakinan mana nih atau nilai-nilai apa nih yang sudah nggak sesuai dengan apa yang dia lakukan. Itu seperti menghargai guru yang ada di dalam kelas, menghargai teman-teman yang di dalam kelas, menghargai orang lain. Itu salah satunya. Nah, jadi setelah itu baru kita tanyakan kembali. Jadi bagaimana nih harapannya ke depan? Perbedaan apa yang kamu lakukan ke depan? Dan apa yang harus kamu lakukan terhadap teman-temanmu atau terhadap gurumu? Kamu sudah melakukan hal demikian. Dan itu kita tanyakan dari kesadaran anaknya yang menjawab. Bukan kita yang memberikan jawaban itu, tapi si anak tersebut yang punya berpikir refleksi untuk merefleksikan dirinya sehingga mengambil sebuah komitmen perbaikan ke depan dan dia lakukan. Nah, akhirnya dengan segitiga restitusi ini bisa membawa dia berpikir, bernalar, dan akhirnya dia punya sebuah keyakinan nilai-nilai kebajikan ini saya harus pegang dan saya harus lakukan. Jadi dia lakukan bukan karena orang lain, tapi karena itu sesuatu yang dia hargai dan dia yakini. Oke, jadi
ada beberapa hal yang boleh kita perhatikan tadi. Oke, baiklah kiranya kita boleh praktekkan ya. Mungkin ada 2 hal yang secara aplikatif itu seperti membentuk keyakinan kelas. Oke, dengan kita diskusi bersama dengan murid supaya juga menajamkan nih nilai-nilai kebajikan ini. Yang seperti apa yang harus dilakukan, mana yang enggak, mana yang jadi peran kamu. Terus juga kalau ada anak yang melakukan permasalahan, kita juga boleh menerapkan segitiga restitusi. Jadi kita tidak langsung menuduh, menjudge, menilai atau memberikan konsekuensi, tapi kita tanya kembali. Oke, kita minta dia untuk merefleksikan diri kembali supaya dia tahu apa yang dia lakukan itu dan apa perbedaan yang harus dia lakukan. Dan ketika dia nanti kembali kepada teman-temannya, dia bisa kembali seperti semula, bahkan karakternya lebih dikuatkan. Oke, itu saja yang boleh saya sampaikan, dan kiranya hal ini yang boleh kita juga boleh refleksikan bersama. Bagaimana disiplin positif yang sudah kita terapkan? Apakah sudah baik atau ada yang perlu kita tingkatkan, dan tindakan nyata apa yang harus kita lakukan? Demikian Bapak Ibu sekalian, terima kasih untuk perhatiannya selama 1 jam lebih sudah boleh mendengarkan dan berdiskusi bersama tentang budaya positif. Terima kasih Bapak Ibu. Dalam doa. Oke. Baik, kalau begitu mari kita tutup pertemuan ini di dalam berdoa. Bapak kami di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat kesempatan waktu yang Tuhan beri bagi kami, di mana kami boleh berdiskusi bersama ya Tuhan mengenai tentang budaya positif. Bapak, ada banyak hal yang harus kami benahi dari diri kami sebagai kami menjadi seorang guru yang boleh membimbing dan mengarahkan setiap murid-murid Bapak. Untuk itu Tuhan perlengkapi kami lebih lagi ya Tuhan, agar kami boleh disadarkan, agar kami tahu apa yang harus kami lakukan ya Bapak, untuk boleh menuntun setiap murid-murid yang Tuhan percayakan, untuk boleh menemukan dirinya, boleh mengembangkan dirinya, bahkan boleh mengembangkan karakternya Bapak, sehingga mereka memiliki budaya positif, pembiasaan positif, dan sehingga juga sekolah ini menjadi lingkungan positif bagi murid-murid untuk tempat belajar, dan setiap murid-murid dalam relasi boleh saling menghargai, saling menghormati, dan sehingga apa yang kami lakukan ya Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak saat ini ya Tuhan kami berdoa, di mana sebentar lagi Bapak kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Ya Tuhan, Engkau hantarkan kami ke tempat kami masing-masing dalam keadaan selamat, dan kiranya juga kami boleh membawa sukacita tengah-tengah keluarga kami Bapak. Terima kasih Bapak. Inilah doa kami ya Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Salam dan bahagia.